lagi dengan kami dari kelompok 2. Seperti biasa, aku nggak sendirian. Di sini ada Misbah, Iis, Anissa, Abdal, Farel, dan Yuli. Apa kabar semua? Baik. Oke guys, minggu lalu di kelas auditing 1 kita baru aja selesai bahas soal opini audit. Iya kan? WTP, WDP, Adverse. Nah, disclaimer dulu nih, rasanya keren banget ya jadi auditor. Keren sih, keren Nis. Tapi kamu udah baca berita terbaru belum? Aku baru kirim di grup ya loh. Katanya oknum auditor BPK ketangkap KPK karena diduga menjual opini WTP ke Pemda. Ini sangat gila. Ngomong-ngomong soal auditor, kalian masih ingat nggak soal kasus Syahrul Yassin Limbo kemarin? Itu kan sempat heboh ya soal auditor BPK yang katanya minta jatah biar Kementerian Pertanian dapat WTP. Yanis tuh parah sih, udah korupsi masih mau ngamanin diri dengan nyop auditor lagi. Itu tuh nunjukin korup itu kayak lingkaran setan, yang dimana satu orang korup itu bisa menyeret orang lain untuk ikutan korup juga. Auditor yang seharusnya menjadi pengawas malah ikut main. Itu dia, makanya topik kita hari ini tuh panas banget. Kertas kerja berlumur suap. Kita mau bedah kasus ini pakai kacamata kita sebagai mahasiswa semester 3. Cukup nggak ya ilmunya? Kita coba aja ya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Aku mau ke Iis dulu nih, sebagai yang paling jago ngapalin pernyataan standar auditing. WTP itu apaan sih, Iis? Oke, simpelnya ya, WTP atau wajar tanpa pengecualian itu merupakan opini tertinggi. Nah, kalau kata buku, WTP diberikan kalau auditor yakin laporan keuangan Pemda telah disajikan secara wajar. Nah, dalam hal semua yang material, sesuai standar akuntansi pemerintah dan yang pastinya nggak ada salah sajing material. Perlu dicatat ya guys, material artinya kalau ada salah tapi nggak material masih bisa WTP. Masalahnya tuh material ini kan butuh profesional judgment. Nah, judgement ini yang kayaknya diperdagangkan. Nah, selanjutnya aku mau ke Farel lagi nih. Kenapa sih pemerintah daerah sampai segitunya pengen WTP sampai nekat nyuap? Duit nih simple. Saya sempat googling kalau Pemda dapat WTP berturut-turut, mereka berhak dapat yang namanya dana insentif daerah atau DID. Uangnya miliaran, bahkan triliunan. Jadi mereka pikir modal nyuap auditor katakanlah 1 miliar. Buat dapat DID 50 miliar, ya untung dong. Gila. Cost benefit analis buat kejahatan gila. Astagfirullahaladzim. Iya sih, gila banget. Nah, sekarang kita lanjut ke si paling idealis, Abdal. Di kelas auditing 1, kita kan dicekokin soal independensi, integritas, dan objektivitas. Nah, kalau ada kasus suap kayak gini, itu yang dilanggar apa aja sih? Semuanya nih, semua. Ini pengkhianatan profesi. Auditor itu harus independen dalam fakta, independen dalam penampilan. Kalau dia menerima suap, berarti itu independensinya 0. Dan kedua itu integritas, dia nggak jujur. Ketiga objektivitas, dia jadi nggak objektif gitu. Dia udah dibayar buat nutupin temuannya. Tapi Dal, teorinya kan emang gitu di lapangan kalau kamu sebagai auditor junior, terus seniormu bilang amanin dan nawarin uang yang jumlahnya bahkan kamu nggak pernah lihat seumur hidup. Yakin tuh bisa ditolak? Nggak bisa nih. Kode etik profesi akuntan publik itu harga mati. Kalau nggak ngapain kita kuliah? Nggak guna. Oh my god! Di berita yang saya baca, modusnya itu si oknum auditor nemuin temuan yang harusnya bikin opini jadi WDP atau wajar dengan pengecualian. Tapi sama Pemda didamaikan temuannya, dihilangin dari kertas kerja audit, terus opininya disulap jadi WTP. Nah, itu tadi nyambung ke materialitas yang dibilang sama Afdal. Auditornya mainin judgment. Harusnya temuan itu material, tapi dia bilang, ini nggak material kok. Dia menyalahgunakan profesional judgment-nya. Parah sih, pertama kepercayaan publik. Kita sebagai rakyat jadi mikir nih, percuma dong BPK ngeluarin opini, orang bisa dibeli. Padahal BPK itu kan auditor tertinggi negara.
Gak cuma itu, ini juga merusak sistem. Pemda yang jujur, yang beneran kerja keras, benerin laporan keuangannya, bisa jadi cuma dapat WDP murni. Pemda yang bobrok, korupsi, tapi pinter nyok, malah dapat WTP. Kan gak adil. Nah, aku mau ke Yuli nih. Dari tadi kamu ngamatin mulu, nggak ngomen-ngomen apa-apa. Nah, gimana nih menurut kamu? Gini guys, menurutku nih ya, ini tuh dampaknya ke kita loh, mahasiswa. Kita tuh jadi sinis. Kita belajar susah payah soal auditing, tapi kita tuh lihat senior-senior di profesi, walaupun oknum ya, malah bikin kayak gitu. Itu tuh bikin kita mikir, apa gunanya belajar integritas kalau nanti di dunia kerja tuh nggak dipakai. Justru itu Yul, angkatan kita tuh harus merubah itu semua. Kita harus menjadi auditor yang benar. Wah, dalam banget ya diskusinya. Nggak kerasa waktu kita udah mepet nih. Kita langsung aja ya closing statement dari masing-masing. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari topik ini? Nah, pelajaran buatku, WTP itu bukan jaminan bebas korupsi, tapi WTP itu opini atas kewajaran laporan keuangannya, bukan atas kinerja atau bebas korupsinya. Itu dua hal yang beda. Pelajaran buatku, insentif ekonomi kayak DD tadi bisa jadi pedang bermata dua. Bisa memotivasi, tapi bisa juga memotivasi untuk berbuat curang. Kalau menurut saya, kita harus melek berita. Jangan cuma belajar teori di kelas. Kasus kayak begini nunjukin teori yang kita pelajari itu relevan banget di dunia nyata. Aku sih jadi makin yakin, public pressure itu penting banget. Kalau kita diam aja, kasus kayak gini bakal ada terus nggak sih? Pelajaran dari saya itu, mau sistem audit sebagus apapun itu, review berjenjang kayak apapun, kalau integritas auditornya udah jebol, semuanya selesai. Tone at the top itu penting. Kesimpulan dari aku nih ya, kasus ini tuh nunjukin kalau judgment auditor itu area yang paling rawan loh. Disitulah integritas kita diuji, dan itu yang harus kita siapkan dari sekarang. Wow, diskusi yang berat tapi membuka mata. Makasih banget nih buat Afdal, Iis, Farel, Misbah, Anissa, dan Yuli. Ternyata materi auditing satu kita ini jadi hidup banget ya kalau dipakai untuk bedah suatu kasus. Oke teman-teman, itu dia tadi obrolan kita. Ternyata jadi auditor itu tanggung jawabnya luar biasa besar ya. Bukan cuman ke klien, tapi ke seluruh rakyat Indonesia. Semoga kita nanti bisa jadi auditor yang amanah ya. Oke teman-teman, saya Anissa, saya pamit ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke guys, see you next episode. Dadah! Behind the scene. Halo guys, kembali lagi dengan kami dari kelompok 2. Seperti biasa, aku nggak sendirian. Tapi kamu udah baca berita terbaru belum? Aku udah kirim itu. Juga menjual opini WTP ke Pemda. Ini gila. 1, 2, 3. Iya Nis, itu parah sih. Di profesi ya walaupun oknum ya lah. Ya Allah. Dan dia terpanik karena tadi